The strategy was clear, creating global expectations, controlling market emotions, and if it failed, blaming the other party. Halo para traders, di balik layar kekuasaan global Amerika Serikat mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Ya, upaya demi upaya untuk menekan Iran tidak lagi berjalan mulus. Sanksi ekonomi tidak mematikan, tekanan militer tidak menundukkan, bahkan dalam banyak arena energi, pengaruh regional hingga psikologi global Amerika Serikat mulai terlihat kehilangan momentum. Namun dalam dunia perang, dunia kekuatan, kalah itu bukan berarti menyerah. Kalah bisa diubah menjadi narasi. The records were altered. This man in the photograph, he wasn't there. Oke, di babak 1 narasi yang menciptakan cerita. Media besar AS mulai menghembuskan kabar bahwasannya Iran akan berdialog dengan Amerika Serikat. Ya salam. Ini sebuah cerita yang terdengarnya damai, tapi di baliknya ada strategi menciptakan ekspektasi global, mengontrol emosi pasar, dan jika gagal tinggal menyalahkan pihak lawan. Oke, dalam narasi itu perlahan-lahan Iran digambarkan sebagai pihak yang tidak kooperatif, kurang ajar ya. Oke. Di babak kedua, titik tekan soal energi dunia. Datang berita dari Kuwait, force major pengiriman terganggu, semua mata langsung tertuju ke Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah nadi energi dunia. Jadi pasar tidak butuh waktu lama untuk bereaksi. Minyak ini melonjak, ketakutan supply meningkat, dunia mulai gelisah. Dan dalam narasi yang sedang dibangun, siapa yang paling mudah disalahkan? Ya tentunya pasti Iran. Emergency, force majeure declared. No shipments leave until further notice. Supply fears surge. The Strait of Hormuz is the... Oke. Di babak ketiga, cerita soal emas dan ilusi ketakutan. Jadi harga emas hari ini dibuka jatuh di atas 1%, menembus $4.740, lalu pulih kembali ya, tapi tetap ditutup melemah. Perak juga ikutan turun. Padahal situasi dunia ini kan lagi memanas. Jadi ini adalah sinyal penting bahwasanya market tidak sepenuhnya percaya pada ketakutan yang sedang dibangun. Di babak keempat, minyak sebagai senjata yang sebenar-benarnya senjata. Ya, minyak justru berbicara jujur. Look at the surge. We have to capitalize on the volatility now. Execute the order. Move the position. WTI melonjak dan ditutup kuat. Brent juga ikutan naik solid. Walaupun narasi konflik ada, tercipta, suplai terganggu, harga akan naik. Nah, disinilah realitas ketemu kepentingan. Dari kisah ke strategi trading, sekarang kita akan tarik posisi sebagai trader. Ini bagian yang paling penting, kamu, aku, dan kita semua. Untuk di emas, narasi yang kita baca adalah harga turun meski geopolitik panas, ada indikasi distribusi atau profit taking di situ. Dan strategi buat kita semua, jangan langsung beli di atas. Jadi tunggu harga ke support kuat atau konfirmasi breakout baru. Untuk di emas ini skenario marketnya short term memang sideways atau bias negatif koreksi, mediumnya tetap bullish jika konflik nyata berlanjut. Dan untuk di minyak ini yang paling jelas narasi yang kita baca, force major di Kuwait menciptakan ketegangan Iran, supply risk nyata, dan strategi buy on dip ini adalah kunci. Cari retracement kecil, cari entry buy bertahap, mengikuti momentum. Jadi ini bukan sekedar berita, ini driver fundamental kuat sebagai insight penutup untuk kamu yang sudah masuk level pro. Dari semua ini ada satu pelajaran besar, market tidak bergerak karena berita, tapi market bergerak karena siapa yang mengendalikan cerita di balik berita. Dalam kisah ini Amerika Serikat bermain di narasi, Iran bermain di realitas, market membaca keduanya. Demikian dari aku Fauzi, terima kasih.